Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musyawarah hadirin, semoga dimuliakan Allah yang kita mulai ta'rifan ini. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Nanti kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadatsana Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyyati tanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjati wa hayrati dalilun li qalbin dajjati wa hayrati fa ya rabbi maddini bi syirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqadati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqadati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil insani harsu ala ma muni'a minhu hatta warada law nudiya nasu anta ba'di kafir. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing dan tuntun kita, terlebih di dalam ta'lim, dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah bukakan dan perkenankan ilmu Allah mampu untuk dipahami oleh kita semua dan juga dapat kita laksanakan, dapat diaplikasikan di dalam kehidupan, yang tentunya semata-mata untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, jikalau berdasarkan dengan ilmu, mudah-mudahan menjadi suatu kebaikan dan manfaat bagi kita semua baik dunia maupun akhirat nanti. Amin. Dan terlebih kita melaksanakan suatu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, salawat salam kita aturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli wasallam. wa sallim wa barik Mudah-mudahan alaihi. kita senantiasa selalu menetapi diri sebagai umatnya beliau. Begitupun keluarga kita, keturunan-keturunan kita terjaga selalu bersama-sama dalam naungan dalam umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak nanti bersama-sama mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat umat yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Diri jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalam Habib Al-Idrus Al-Arsy katakan bahwasanya inna fil insani, sesungguhnya di dalam diri manusia, kebiasaan atau tabiatnya manusia, yaitu adalah al-arsu ala ma muni'a minhu, punya keinginan yang kuat ala ma muni'a minhu, untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang harusnya ditinggalkan, dijauhkan, atau dalam artian larangan. Itu tabiat manusia, itu punya keinginan kuat untuk mengerjakannya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah sekarang trik marketing kan, awas jangan tengok kiri, nengok Malah nengok. malah. Itu diantara, dan itu menjadi memang tabiat manusia. Manusia itu punya sesuatu yang cenderung tak penasaran, hatta sehingga Rasulullah SAW itu bersabda, "Lau iya nasu." Kalaulah manusia itu dilarang untuk mencabik-cabik kotoran, jadi ada larangan untuk mainan kotoran, maka lafaz tatu, maka manusia itu ya bahkan akan mencabik-cabik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, at-tahdziru minal ma'siyah, inilah gambarannya
suatu kemaksiatan yang memang Allah Subhanahu wa taala dalam konsep ketakwaan yaitu agar kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan oleh Allah, itu diantaranya adalah maksiat. Maka seperti ini gambarannya. Apa yang membuat manusia itu kemudian tercegah daripada syahwatnya, daripada keinginan yang kuat justru untuk mengerjakan dari apa yang dilarang, ya adalah keimanan dari diri manusia itu sendiri. Makanya qala ba'dhum dikatakan di sini sebagian para ulama itu hakikatut taqwa, hakikatnya ketakwaan itu adalah Allah yaraka maulaka haitsu nahaka. Allah yaraka maulaka haitsu nahaka wala yaqidaka haitsu amarka. Engkau tidak melihat sekiranya hakikatnya takwa ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanmu itu tidak melihatmu ketika dirimu melakukan suatu hal yang dicegah oleh Allah kepadamu. Itu hakikatnya takwa. Jadi takwa kan tadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan larangan daripada Allah. Ini hakikatnya itu kita menjaga agar Allah Tuhan kita itu tidak melihat kita melakukan sesuatu hal yang memang dilarang oleh Allah untuk kita. Dilarang-larang kalau tadi kan manusia punya kecenderungan, keinginan kuat justru untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang. Ini kalau manusia umum, manusia yang memang tidak memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mengerti mana yang diperintahkan oleh Allah dan juga mana yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika manusia itu menyadari bahwasanya dirinya itu punya keinginan kuat untuk menjadi orang yang bertakwa, maka ketakwaan itu hakikatnya menjaga diri agar Allah itu tidak melihat. Kita tahu justru orang yang beriman itu mengetahui Allah adalah maha mengetahui, sehingga kemaksiatan yang kita lakukan, kalau kita ini benar-benar bertakwa, maka kita tidak menginginkan diri kita itu justru mengerjakan kemaksiatan, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau memang imannya, takwanya, mahabbahnya itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa sampai di ayat Al-Qur'an Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Karena kalau memandang daripada hal tersebut, bisa jadi ketakwaan diri kita itu bukan haqqa tuqatih yang sebenar-benarnya takwa, tapi takwa yang musiman. Takwanya kalau orang santri, takwanya karena peraturan. Tapi kenapa kok untuk mengawali? Ya, karena peraturan, takut dihukum. Padahal kalau misalkan hukuman Allah justru kalau dengan keimanan kita berpikir lebih dahsyat hukuman dari Allah. Malu dilihat oleh temannya, malu dilihat oleh keluarganya, dilihat oleh tetangganya. Justru kalau dengan keimanan harusnya lebih malu ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jujur kita terkadang nggak jadi melakukan maksiat karena ada orang yang lihat. Ya. Karena ada orang yang paling aja mau nyolong nggak jadi karena ada yang lihat. Coba kita mau berbuat berantem misalnya dalam keluarga, istrinya, anak, ada tetangga lewat aja berhenti, mukul anak
bentuk-bentuk yang di situ memang Allah melarang. Manusia di hadapan manusia yang lain saja itu bisa berhenti untuk melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Coba terang-terangan misalnya ketahuan udah punya istri, bawa istri orang, ngumpet-ngumpetin, ngumpet-ngumpet takut ketahuan. Biasa tempat kerja di mana? Ini jamaah yang dirahmati Allah. Maka jujur terkadang takwanya kita, ketaatan kita itu masih belum hak yang sebenar-benarnya. Makanya hakikatnya di sini dikatakan kalau memang takwa kita itu yang hak sebenar-benarnya takwa, maka Allah yaraka maulaka haitsunahaka, bukan lagi karena peraturan manusia, bukan lagi karena dipandang ada atau tidaknya orang yang melihat, tapi ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat, harus di situ tercegah, tergerak diri kita. Kalau kita memang menjalankan ketakwaan itu adalah dari diri sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, ayo buka diri kita. Apakah diri kita masih sebab-sebab tertentu di dalam menjalankan ketakwaan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau misalkan masih, ya harus disadari, malulah diri kita. Ternyata padahal yang memberikan segala macam sesuatu kenikmatan anugerah kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yafkidaka haitsu amaraka. Jadi tadi hakikatnya takwa itu sebuah tenaga berusaha agar Allah itu tidak melihat kepada kita perkara yang dilarang oleh Allah kepada kita, dan juga tidak kehilangan haitsu amaraka, pada setiap sekiranya apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak kehilangan. Tidak kehilangan artinya tidak dilewatkan. Apa yang menjadikan Allah itu perintahkan, entah perintah yang wajib, entah perintah yang sunnah, atau perintah yang mubah yang menunjang pada ibadah ketaatan kepada Allah, ini nggak mau dilewati. Itu hakikatnya. Langsung bergerak, nggak menunggu orang lain. Misalnya, ya di antaranya kewajiban sholat, kedengaran adzan, jangan menunggu, jalan. Ada taklim, pengajian yang memang itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, langsung bergerak. Kenapa? Tidak mau kehilangan. Begitu ada kesempatan dan bisa melakukan, laksanakan. Bangun malam, ketika bangun memang terbangun, punya kesempatan waktu, tidak mau dilewatkan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, artinya kalau kita bisa mengukur diri kita sendiri dalam ketakwaan itu, ya, kita nggak mau melewatkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahkan dalam setiap tutur kata, dalam setiap perbuatan, kita nggak mau mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, kita nggak mau berbuat kezaliman, dan tidak mau membuang kesempatan ketika memang bisa berbuat kebaikan, berbuat ketaatan. Itu hakikatnya takwa. Ya jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ayo, mari kita jadikan ibadah kita yang watabattal ilaihi tabtila, murni ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama-ulama terdahulu, in kunta ta'syiyallaha wa anta tara annahu yaraka fa anta mustahilun binadrillah, wa in kunta ta'syi wa anta tara annahu la yaraka fa anta kafirun. Dalam kitab Risalah Al-Mudzakarah dikutip dalam kitab Fawaidul Muhtara ini, idza kunta, ketika kamu itu ta'syi Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anta tara annahu yaraka, dan engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihatmu. Ya kita tahu jamaah yang dirahmati Allah,
Allah adalah zat yang alim, yang maha mengetahui. Cuman kadang kita itu ya mengingkari padahal Allah tahu. Iman ya Pak ya, Allah maha mengetahui. Maka di sini ingat kalimat ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita itu bermaksiat dan kita itu tahu, engkau bermaksiat dan engkau itu tahu annahu yaraka, bahwasanya Allah itu melihatmu, maka fa anta mustahil, kita itu meremehkan binadrillah, dengan apa? Dengan zatnya Allah yang maha melihat. Jamaah yang dirahmati Allah, wa in kunta ta'si wa anta tara, dan ketika engkau itu bermaksiat dan engkau mengetahui annahu la yaraka, pura-pura Allah itu tidak melihat atau bahkan menganggap Allah tidak melihat, fa anta kafir, maka kafir. Ini lebih berat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saja kesadaran, artinya menyadari Allah itu maha melihat, maka kita itu sudah meremehkan dengan apa dan Allah. Tapi kalau misalkan kita itu menganggap nggak ada yang melihat ini, bahkan sampai zat Allah saja kita remehkan, kita anggap Allah tidak melihat, maka di situ ada kekufuran jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sampai menumpuk, alhamdulillah. Ini menjadi suatu hal yang apabila memang kita selalu demikian, maka mudah-mudahan kita disadarkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita mau untuk merubah diri kita nggak bisa menghindar ya jamaah yang dirahmati Allah. Allah maha melihat di mana. Maka berusaha sekuat tenaga. Apalagi kalau sampai apa? Kalau sampai kemudian kita justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dosanya lebih besar daripada maksiat itu sendiri. I'malul khalqi tu'radu ala salaf, kama qala ta'ala fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, perbuatannya makhluk, i'malul khalqi, apa yang dilakukan oleh makhluk itu tu'radu ala salaf, ini diperlihatkan terhadap orang-orang terdahulu. Jadi betapa sedihnya orang-orang terdahulu, ya orang tua kita, mbah-mbah kita, sampai kepada orang-orang yang beriman, orang-orang iman yang terdahulu, bahkan bukan hanya keluarga saja. Ya kalau ada tetangganya beriman, sudah meninggal juga akan melihat dan akan mengetahui. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, saat di dunia mungkin kita tidak pernah mengetahui amal dari yang lain ketika melakukan kesalahan yang menuntut segala macam atau apa. Tapi ditunjukkan terhadap orang-orang beriman yang terdahulu. Tu'radu ala salaf. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fasayarallahu amalakum. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu melihat terhadap amal-amal kalian, wa rasuluhu wal mu'minun, dan juga utusan-utusan Allah dan orang-orang yang beriman diperlihatkan. Jadi kalau misalnya kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, itu akan diperlihatkan oleh orang-orang terdahulu. Dan betapa sedihnya mereka, ya sedihnya itu sebagaimana sedihnya saat di dunia. Jadi benar-benar melaksanakan sedihan. Jadi ibaratnya orang tua yang melihat kita terus-terusan melakukan kesalahan,
terus-terusan melakukan dosa, yang tidak mau segera bertobat, yang mereka sesedih-sedihnya sama sedih. Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan amal kebaikan, membuat senang orang tua, membuat senang leluhur, semuanya, yang mereka pun akan merasa kesenangan. Rasa senang itu bahagia. Akan diceritakan itu sampai orang-orang ahli kubur, orang-orang tua kita itu kalau misalnya anaknya itu masih berada dalam kemaksiatan, sampai meminta agar diberikan umur yang panjang sehingga sampai datang tobat kepadanya. Sedih dalam kesedihan. Alhamdulillah. La tastahiffal ma'siyata fa inna adama uhbitu minal jannati bi ma'siyatin wahid. La tastahiffa, janganlah kau meremehkan al ma'siyata, pada kemaksiatan. Jangan meremehkan kemaksiatan. Fa inna adama, karena sungguh Nabi Adam ini itu dikeluarkan minal jannati, dari surga, bi ma'siyatin wahidah, dengan maksiat satu. Nabi Adam melakukan satu kemaksiatan ketika di surga, ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kemaksiatan tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya pun pernah dibahas ya, bahwasanya Allah sembunyikan ridhonya Allah itu di dalam ketaatan kita kepada Allah, dan Allah pun sembunyikan murkanya Allah di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan bentuk ketaatan, itu adalah sama saja kita menuju menggapai ridho Allah. Tapi kalau sebaliknya, kita terus dalam kemaksiatan, maka kita terus di selama melakukan itu berada dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pun perlu ketahui apa saja di antaranya yang menyebabkan Allah itu suka dan Allah itu benci. Menggapai ridho Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya pun ada disebutkan 3 perkara yang Allah itu benci. Innallaha yukrahu salasa. Allah itu benci pada 3 hal. Ini kalimatnya menggunakan yukra. Yukra itu kalimatnya benci. Kalau kebanyakan biasanya la yuhibbu itu tidak suka. Jamaah yang dirahmati Allah, ibaratnya kita nggak suka kopi, nggak suka kopi, belum tentu. Kalau misalnya nggak benci, ya bareng-bareng masih nongkrong sama yang doyan kopi juga masih asik saja. Kecium baunya, ya nggak suka, tapi nggak masalah, nggak sampai benci. Tapi kalau benci, lihat saja udah nggak mau. Makanya kalau misalkan la yuhibbu, tidak suka, belum tentu benci. Tapi kalau benci pasti tidak suka. Nah di sini kalimatnya innallaha yukrahu salasa. Allah benci pada 3 perkara. Yang pertama, qila wa qal. Qila wa qal itu adalah qil itu adalah katanya, qala kemudian kita berkata. Jadi ungkapan yang kita belum pasti kebenarannya, itu qila wa qal. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, saat ini begitu cepat. Ya, banyak, entah sumbernya dari media atau tongkrongan anak muda yang kita belum pasti kebenarannya, baru dapat kabar saja, tapi kita sudah ikut menyebarkan katanya. Nah, hal yang tersebut ini menyebabkan bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saat ini banyak orang mendapatkan kerugian itu hanya sebab dengan lisannya. Meskipun dia itu ya ahli sholat, ahli ibadah, ya puasa, ahli sedekah, amaliannya adalah amalia baik, tapi tidak sadar dia rusak, bahkan sampai
Allah benci kepadanya, ya tentunya berarti tinggal keseimbangan ini. Ibadah sama omongan itu lebih cepat omongannya kan? Ibadah kita sholat, jumlah, keluar dari masjid langsung berkata sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya, rusak, dibenci oleh Allah. Masya Allah. Makanya diam selamat itu ya betul. Nah, saat ini tuh begitu mudah, dapat dari TikTok, dapat dari IG, berita-berita segala macam. Apalagi berita-berita banyak yang wah lagi ikut serta kita dalam menyebarkan. Makanya Allah itu melarang dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu, dan janganlah engkau mengikuti ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu atau kamu tidak mengetahui secara pasti kebenarannya. Ma laysa laka bihi ilmun, yang kamu tidak mengetahui, jangan diikuti. Ini saat ini benar-benar ngobrol dikit aja berbulan banyak hal-hal yang padahal nggak tahu, hanya katanya. Yo, katanya ini, katanya itu. Berbicara tidak sesuai dengan faktanya. Makanya dalam ayat itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, Allah tegaskan fa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap sesuatu daripada itu, baik pendengaran, penglihatan dan juga hati, itu kelak nanti akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan. Jadi Pak jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi 3 sumber tersebut yang kemudian menjadi manusia itu apa rusak atau akan menjadi baik. Karena memang dari 3 sumber itu juga pernah kita bahas, memang waja'ala sam'a wal absar wal afidah. Jadi manusia itu sebelumnya la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun sampai Allah jadikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan jadikan hati untuk merasakan, sehingga muncul perasaan. Nah, sekarang begitu mudah pendengaran kita. Jadi kalau misalkan pendengaran kita ini mampu memilah apapun, atau dari karena apa? Karena yang didengar ini belum tentu pasti kebenaran. Yang dilihat belum pasti kenyataannya. Kadang yang kita lihat begitu ini yang ini, padahal sebabnya apa, karena apa, faktornya apa, itu kita masih belum mengetahui. Bagaimana dengan pelajarannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, secara jelas-jelas melakukan suatu kesalahan, tapi banyak rahasia yang Allah sembunyikan dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui. Nah, sekarang kita bahas dohir. Makanya hal yang dohir itu sumbernya ya dari penglihatan, dari pendengaran. Nah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tidak mampu membendung dan memilah dari apa yang dilihat dan apa yang didengar ini, maka sampai nanti ke hati, kemudian hati memunculkan suatu prasangka. Maka prasangka ini yang nanti akan menjadikan suatu sebab kita mengucapkan atau kita ikut melakukan. Kita ikut menyebarkan dengan ucapan atau bahkan kita melakukan tindakan dengan perbuatan kita. Maka di sinilah hati ini, ketika hati ini rusak, maka rusaklah semua amal manusia. Amal diri kita rusak semua. Mau melakukan kebaikan apa segala macam tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati ini baik, selalu berprasangka baik, maka baiklah keseluruhannya. Jamaah yang dalam mata, ayo, apalagi saya yang sudah mulai berusia
Sebenarnya apa yang didengar tidak bisa dibendung ya Pak. Kemudian kita nggak mau dengerin orang ngomong, gitu. Misalkan ada orang ngomong begini, kemudian kita nggak mau dengerin, mau marah nanti orangnya tersinggung, maka apa yang didengar yang bisa dibendung, apa yang dilihat yang bisa dihindari, udah kelihatan kok depan mata. Tapi kembalinya apa? Hati kita yang kemudian kita sendiri yang bisa mengontrolnya, mengaturnya. Kemana hati kita akan memilih, akan merasakan. Makanya sesuatu yang dibenci oleh Allah diantaranya qila wa qal, berkata yang sumbernya tidak pasti, laisa kata yang ibu karena merusaknya nanti merusak daripada amalia kita. Yang kedua, kasratus soal, banyak bertanya. Banyak bertanya itu menjadi suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah benci. Kasratus soal, banyak bertanya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kadang gimana Ustaz kalau misalkan katanya malu bertanya sesat di jalan, atau kalau kita nggak mau bertanya kita nggak akan tahu. Pertanyaan yang di sini yang dimaksud yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertanya sesuatu yang memang sudah jelas, sudah pasti hukumnya sudah jelas, tapi masih dipertanyakan. Itulah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu banyak. Bahkan kalau kita melihat tontonan-tontonan, Mas Bapak Ibu kalau punya anak kecil, punya cucu, apa tontonan-tontonan yang bentuknya kartun itu tontonan kayak kotor tapi. Nah itu tuh bertanya terus segala sesuatu ditanyakan. Itu seolah-olah kritis. Tapi kalau misalkan tidak dilandaskan agama, itu pertanyaan kemana-mana. Pertanyaan kemana-mana. Hal yang sudah pasti dipertanyakan, sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Masih puasa yang saya udah bangun-bangun, kenapa 2 rakaat? Makin aja 3, duhur aja 4. Bisa ya. Udah nanggung nih, subuh udah susah-susah banget, sholatnya cuma 2 rakaat, cepat 4 lah ya. Kenapa sih nikah harus sama perempuan? Kalau saya sukanya sama laki, terus membacakan, pertanyakan sesuatu yang sudah pasti. Dan akan muncul banyak pertanyaan nikah 100 soal. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya melakukan dosa, sehingga Allah perintahkan kepada Nabi Musa agar sampaikan kepada umatnya untuk menyembelih seekor sapi. Perintahnya sederhana, suruh menyembelih sapi. Tapi tanyain sapinya yang kayak gimana, sapinya sapi apa, jenisnya, warnanya gimana, sehingga itu mempersulit Bani Israel. Itu gambaran. Maka kasratus soal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak terlihatnya nampaknya kritis. Padahal itu merupakan suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga itu atul mal, menyia-nyiakan harta. Jamaah yang dirahmati Allah, harta artinya adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya harta saja. Pemberian Allah itu bentuk kesehatan, ya, kemampuan kita dalam berpikir, berarti memiliki ilmu yang lebih atau apapun itu. Kalau disia-siakan, ya maka itu menjadikan Allah benci. Makanya Allah dalam urusan makan aja waktu wasrobu wala tusrifu. Dalam urusan makan minum silakan makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya wala tubadir tabdir. Di situ menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan. Itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, kemampuan,
tapi disia-siakan. Itu suatu yang dibenci. Punya harta lebih, tidak mau berbagi. Harusnya mampu untuk hal-hal menambah ibadah, tapi tidak disia-siakan. Ya, jamaah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu biman qassara thumma rajal maghfirah. Nah, ini Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, fiman qassara, bagi orang yang bermaksiat. Ini kadang kayak kita sendiri, orang yang bermaksiat thumma rajal maghfirah, kemudian berharap ampunan dari Allah. Jadi kadang orang meremehkan maksiat sebab karena Allah Subhanahu wa taala itu maghfirahnya besar, maghfirahnya luas. Ini orang yang melakukan maksiat sumarojal maghfirah, kemudian berharap ampunan Allah. Hakka innahu qad afa anka, anggaplah Allah telah mengampuninya. Qad afa anka, tapi alaisa yafutuka sawabul muhsinin, apakah telah kehilangan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan? Ini jamaah yang dirahmati Allah, sebab melakukan kemaksiatan maka dia telah menghilangkan berbagai macam kebaikan. Apakah tidak rugi? Jadi ada efek jamaah yang seharusnya dia bisa melakukan kebaikan malah melakukan kemaksiatan, atau bahkan sebab kemaksiatannya sehingga menghilangkan kebaikan. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi hilang kebaikan sebab melakukan kemaksiatan. Fasami'aha ba'du salam, dan orang-orang terdahulu ketika mendengar apa pernyataan daripada Sayyidina Ali ini, fabaka 'alaiha arba'ina sanatan, mereka menangis sampai 40 tahun. Kita belum ada rasanya ya. Masya Allah. Kita kadang melakukan kemaksiatan karena memang mengetahui maghfirahnya Allah begitu sangat besar. Orang-orang terdahulu gak mau ruginya apa yang telah dilakukan daripada pahala kebaikannya, maka betul-betul mencegah kemaksiatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo jangan kita sia-siakan, artinya cegah kemaksiatan kita agar kebaikan-kebaikan kita itu utuh, tidak berguna. Qala Al-Junaidi radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.